Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berjumpa lagi di episode Sifatul Huruf, sambungan dari yang kemarin yakni Makharijul Huruf. Semoga sahabat sekalian dilindungi oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan iman Islam sampai nanti kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat sekalian yang dirahmati Allah, untuk melanjutkan pembahasan video yang kemarin, bahwa kemarin kita sudah mengenal makharijul huruf seperti yang telah saya sampaikan sedikit singkat, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita masuk di sifatul huruf. Kita masuk di sifatul huruf. Kemarin sedikit mengulang, video kemarin, bahwa makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf ini ada 17 titik menurut Imam Ibnul Jazari rahimahumullah, dan dibagi menjadi 5 kelompok. Sudah saya bahas ya, yang kelompok pertama adalah al-jauf, yang kelompok yang kedua ada al-halqi, al-lisan, asy-syafatain, dan al-khaisu. Dan kita masuk di sifatul huruf. Kenapa itu bergandengan? Karena ibarat menu masakan, ini makhraj adalah bahan pokok, sedangkan sifatul huruf atau sifat huruf ini adalah bumbu-bumbunya. Di saat bahan pokoknya sudah mengetahui, bumbunya sudah siap, sudah paham, dan jelas takarannya, pasti masakan itu menjadi enak. Karena Al-Quran ini adalah ma'dubatullah, hidangan dari Allah. Baiklah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul huruf. Sifat menurut bahasa adalah apa-apa yang ada pada sesuatu yang dapat memberikan makna seperti ilmu dan hitam. Artinya adalah apa-apa yang menempati sesuatu dan menjadi ciri khas tertentu yang dapat membedakan dengan sesuatu yang lain. Adakala berbentuk ma'nawi seperti ilmu, atau berbentuk hissi indrawi seperti warna. Sedangkan sifat secara istilah inilah sifat yang baru datang pada saat huruf tersebut diucapkan, yang telah membedakan huruf tersebut dengan huruf-huruf yang lain. Nah, kita masuk di sifat lazimah, sifat yang lazim dimiliki oleh huruf yang berlawanan. Saya ulangi, karena ada sifat yang berlawanan dan ada sifat tambahan atau tidak berlawanan. Imam Ibnul Jazari rahimahullah dalam nadzoman yang masyhur di kitab Matan Jazariyahnya, yakni sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun. Ada 5 ya, sifat huruf yang berlawanan memiliki 5 sifat ya. Artinya setiap huruf pasti memiliki sifat itu. Sekarang adalah sifat jahr. Lawannya adalah hamz. Jahr itu apa? Jahr itu adalah sifat di mana sifat itu berhubungan dengan nafas kita. Jahr itu adalah nafas yang tertahan, sedangkan lawannya jahr adalah hamz. Jadi intinya huruf hijaiyah kalau tidak sifatnya jahr pasti hamz. Kalau tidak hamz pasti jahr. Setiap huruf hijaiyah kalau tidak tertahan nafasnya pasti mengalir nafasnya. Contoh, huruf yang tertahan nafasnya yakni ja. Kalau ngetesnya gini, ja.
jajiju baje, babi bu babe, a i u ba. Pastikan udaranya mengalir sedikit. Hembusan alamiah sama hembusan yang mengalir deras ini beda. Sekarang kita ke hamas, lawannya jahr, yakni setiap huruf di saat keluarnya ini berbarengan dengan nafasnya yang mengalir. Contohnya fa, fa, ya, ha, sa, so, dan seterusnya. Nanti bisa dibuka di tabelnya. Insya Allah di episode yang akan datang kita akan langsung praktekkan satu huruf, begitu seterusnya. Kesimpulannya, sifat jahr dan hamas hubungannya dengan aliran nafas. Ya, sudah paham ya? Sedangkan hurufnya apa saja? Nanti kita bahas belakangan. Sifat yang kedua yang berlawanan adalah asyidah atau tertahan suara. Secara bahasa adalah quwwah yang artinya kuat. Adapun secara istilah adalah tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya tekanan pada makhrajnya. Huruf sidah itu ada 8: hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Sedangkan lawannya adalah rohwah atau rihwah. Ya, rihwah. Ini secara bahasa adalah luna. Adapun secara istilah mengalirnya suara, memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan pada makhrajnya. Ya. Huruf rohwah atau rihwah di saat bersukun sangat nampak. Iz wa iz akhadna, huruf-huruf rihwah yang disukun. Sedangkan huruf-huruf sidah yang disukun tidak, cenderung memantul. Ak, at, aj, ade, ako. Insyaallah gitu. Sekarang sifat yang berikutnya yang berlawanan, yakni isti'la. Al-isti'la atau terangkat. Secara bahasa adalah terangkat, sedangkan secara istilah terangkatnya suara pada langit-langit atas ketika huruf diucapkan. Ini adalah terangkatnya pangkal lidah bagian belakang. Ya. Istilah ini adalah sifat yang mengandung proses atau dalam proses penebalan huruf. Ko, zo, so, itu dan seterusnya. Nanti bisa dibahas belakangan. Kita persingkat saja. Sedangkan lawan dari isti'la adalah istifal. Istifal, turunnya pangkal lidah. Secara bahasa adalah merendah. Sedangkan secara istilah tidak terangkatnya suara pada langit-langit atas ketika huruf tersebut diucapkan. Hurufnya belakangan. Nanti bisa dipelajari di tabel. Sedangkan sifat berikutnya adalah itobaqo. Al-itobaqo atau menempel. Secara bahasa adalah menempel. Adapun secara istilah terangkatnya punggung lidah ke langit-langit atas dalam keadaan menempel, sehingga suara menjadi terbatas antara lidah dan langit-langit. Hurufnya ada 4: sod, tod, to, dan zo. Lawannya menempel, lawannya idbaq adalah infitah atau terbuka. Jadi huruf-huruf yang kita keluarkan kalau sudah paham makhrajnya, kita menguasai sifatnya, pastilah huruf-huruf akan keluar dengan sempurna. Liyal fidu li afsahil lugoti, agar kita bisa menyampaikan, membaca Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih. Sedangkan yang terakhir
adalah sifat izlaq atau ringan. Secara bahasa adalah ketajaman lisan, yakni kelancaran. Adapun menurut istilah adalah ringannya pengucapan huruf yang keluar dari makhraj ujung lidah atau dari ujung bibir. Hurufnya faromil lubbi. Nah, itu hurufnya ada 5. Kita bahas belakangan. Sedangkan lawannya izlaq adalah ismat. Ismat adalah berat. Ini penggolongan. Jadi untuk sifat yang terakhir ini tidak ada hubungannya dengan proses. Kalau isti'ala ini proses pengangkatnya pangkal lidah. Infitah terbuka. Huruf itu. Jadi yang selanjutnya ada sifat huruf yang pertengahan. Yang pertengahan. Kalau tadi sudah disimpulkan bahwa setiap huruf pasti punya sifat seperti ini. Kalau tidak jahar, ya hamas. Kalau tidak tertahan suara, ya mengalir suara. Kalau tidak tertahan nafas, mengalir nafas. Kalau tidak terangkatnya pangkal lidah, ya turunnya pangkal lidah. Kalau tidak menempel, ya merenggang. Ada satu sifat pertengahan, yakni pertengahan antara sidah dan rohwah, antara mengalir suara dan tertahan suara, yakni sifat tawasuto. Sifat pertengahan, mengalir separuh, alirannya separuh. Na'budu, iyyaka na'budu, illa Allah. Itu ya, misalkan demikian. Baiklah sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, sedikit penjabaran tentang sifatul huruf. Insya Allah video yang akan datang akan saya bacakan atau saya jelaskan apa yang saya dapat dari guru saya, yakni mengenai sifat-sifat tambahan. Banyak sekali ya, misalnya sofir, inhiraf, tafasyi, takrir, dan lain sebagainya. Kita bahas sedikit demi sedikit dan kita akan mulai nanti insya Allah kita akan mulai lagi dengan prakteknya, sekalian dengan prakteknya sampai tuntas insya Allah. Apabila ada kesalahan sana sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi di video yang akan datang dengan pembahasan yang lebih lanjut atau tahapan yang berikutnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.